Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pencinta mikrokontroler? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan melakukan simulasi push button pada penyalaan LED. Kalau kemarin kita menyalakan lampu jalan secara otomatis ya, dengan delay waktu. Nah, sekarang kita menggunakan push button yang berfungsi sebagai inputannya, kemudian LED yang berfungsi sebagai outputnya. Nah, kita membutuhkan beberapa komponen, diantaranya satu pieces ya, mikrokontroler Arduino sebagai mikrokontrolernya, kemudian LED sebagai outputnya, push button sebagai inputnya, kemudian akses pin 9 sebagai port output, kemudian akses pin 4 sebagai port input. Nah, di sini kita bisa menggunakan satu atau dua pieces ground. Jadi bergantung dari titik wire penyambungannya atau koneksinya. Baik, langsung saja kita masuk pada Proteusnya. Nah, kita mengambil dulu beberapa komponen Arduino. Arduino Uno R3 ya. Kemudian LED LED red. Oke. Setelah itu push button ya. Setelah itu resistor. Oke, sudah. Nah, kita tinggal melengkapi ground. Di sini ground ya. Nanti kita ambil. Kita kembali saja dulu ke komponen mode-nya. Nah, kita pasang Arduino-nya. Oh, cukup besar Arduino-nya ya. Kita atur dulu. Ya, setelah itu kita sambungkan dengan button itu pada kaki keempat ya. Port input buttonnya di sini ya. Button pada kaki keempat sebagai input, kaki keempat atau pin keempat, kemudian LED pin 9, kita rotate. Kemudian resistor untuk membatasi arus ya, supaya tidak terlalu besar kalau pada kondisi rangkaian real. Nah, itu nanti akan terlihat ya fungsinya. Nah, kemudian kita sambungkan wire-wirenya untuk push button. Kemudian kita ambil dulu ground dari terminal mode. Oke, kemudian di sini juga dipasang ground. Boleh juga kita sambungkan satu ya. Boleh. Sesuai dengan pilihan masing-masing. Kemudian resistor kita sambung dengan port 9 atau pin ke-9. Nah, setelah itu sudah selesai untuk rangkaian dari simulasi push button untuk penyalaan LED. Sekarang kita masuk pada codingnya. Nah, di sini sudah ada coding. Kita menggunakan kaki ke-9 ya. Berarti di sini dibuat variabel LED sebagai kaki atau pin 9. Kemudian di sini
bertipe data konstanta integer karena selamanya kita pakai sebagai pada program ini ya, sebagai output pada kaki ke-9. Jadi 9 ini untuk LED-nya. Kemudian di sini konstanta integer button pada pin keempat. Jadi konstanta di sini maksudnya konstan ya, tidak berubah-berubah lagi. Dia pada pin yang keempat. Nah, kemudian di sini kondisi button state. Nah, button state di sini kita memiliki dua kondisi ya, kondisi pada saat pull up dengan pull down ya. Pada saat pull up-nya jadi ada dua kondisi, makanya di sini perlu dibuat variabel button state untuk mewakilkan kondisi dari push buttonnya nanti yang kemudian berawal dari 0. Kemudian di sini integer ya, karena nanti ada dua kondisi. Kemudian pada bagian void setup di sini pin mode ya, kita setting untuk input outputnya. Yang berfungsi sebagai outputnya adalah LED-nya. Kemudian yang berfungsi sebagai inputnya adalah button ya, button. Kemudian pada void loop adalah merupakan dieksekusi selama beberapa kali button state dulu, kemudian kita dibaca oleh sistem ya. Di sini ada sintaks digital read untuk membaca button pada variabel button atau pada pin yang keempat. Kemudian di sini ada kondisional karena di sini ada dua kondisi pada saat pull up-nya dengan pull down-nya. Jika button state low ya, low, maka digital read maka akan menyala, LED-nya akan menyala high. Kemudian pada kondisi lain setelah dilepas ya, kembali pada kondisi semula ya. Pada kondisi biasa ya, berarti dia akan mati, padam. Pada saat ditekan maka akan menyala. Jadi ini kondisinya pada saat pull down maka dia akan high, kemudian pada saat pull up dia akan low atau padam. Nah, kita lihat compile. Kemudian export compile binary. Setelah itu sudah tercompile, sudah berubah menjadi file hex, tinggal kita uploader. Ini kita pilih bootloader ya, bootloader. Artinya kita memberikan mengirimkan ya, proses pengiriman file yang tadi berbentuk hexa ke mikro. Oke. Setelah itu kita eksekusi, kita ternyata nggak ada reaksi rangkaiannya, simulasinya sebenarnya semuanya sudah bagus, berarti ada komponen yang memiliki value yang terlalu tinggi. Nah, kita lihat di sini resistor 10 kilo. Nah, berarti ini kita ganti menjadi 200 atau 100 ya, yang berada pada range yang kecil, yang terlalu besar, karena kalau terlalu besar maka akan menghambat sama sekali arus listrik yang mengalir dari microcontroller ke LED-nya. Jadi LED-nya nggak bisa nyala kalau terlalu besar ini. Nah, kita pilih yang kecil-kecil supaya LED-nya bisa menyala. Jadi dia hanya membatasi arusnya dalam batas yang masih bisa menyalakan ya. Nah, kita execute, udah nyala ya. Jadi pada saat pull down dia menyala, kemudian pada saat pull up dia padam ya. Di sini perhatikan pada saat kita tekan, nah pull down maka dia akan nyala. Pada saat pull up, nah naik ya, berarti dia akan padam. Nah, kita hubungkan dengan codingnya. Nah, di sini bisa dilihat ya,
Nah, kenapa demikian? Karena ternyata pada codingnya di sini kita memberikan low. Jadi pada saat kita setting low di sini, dia akan menyala low, kemudian high di sini dia akan menyala pada kondisi pull down-nya. Nah, gimana kalau pada kondisi sebaliknya? Nah, gimana pada kondisi sebaliknya? Berarti kita buat dia high, ya, high. Kita ganti menjadi high untuk kondisi kebalikannya. Kebalikannya ya, pada saat oh belum, tadi belum di ini ya, ekspor. Oke. Pada saat dia pull down, maka dia padam. Pada saat pull up, dia akan menyala. Nah, kondisi kebalikannya yang tadi. Jadi yang diatur dalam hal ini adalah bagian di sini, ya, bagian high-nya. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu untuk berikutnya ya, tadi button state. Jadi kondisi variabel button state ini dibaca oleh sintaks digital thread. Nah, kemudian pada kondisi ini ada dua high dengan pada kondisi high-nya atau pada kondisi low-nya. Pada kondisi dia high, tadi kondisinya ya pull up. Nah, pada pull up dia akan menyala, kemudian pada pull down-nya dia akan padam. Sementara kalau diberikan di sini low tadi ya, kita ini pada kondisi low, maka di sini akan menyala, di sini akan padam. Nah, terlihat nanti dari mikronya ya, dari output di sini pada saat pull down maka dia akan padam, pada saat pull up dia akan menyala. Kalau pada logika sebaliknya, pada saat pull down dia akan nyala, kemudian pada saat pull up dia akan mati ya, baliknya. Nah, demikian untuk simulasi penggunaan push button pada penyalaan LED. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.